Oke, saya akan mulai saja untuk kuliah Politik Eropa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, ataupun malam bagi yang melihat rekaman ini. Ya, yang pertama saya ingin minta maaf dulu ya karena saya tidak bisa hadir di dalam perkuliahan tatap muka meskipun melalui online gitu ya, karena ternyata saya punya agenda yang sulit bisa saya tinggal. Oleh karena itu saya memutuskan untuk membuat video di channel YouTube ini untuk kemudian nanti bisa kalian semua perhatikan, dilihat gitu ya, presentasi apa yang saya sampaikan. Untuk kemudian nanti silakan untuk baca secara seksama bahan yang saya berikan dari PowerPoint yang saya share nanti. Dan juga nanti akan saya share beberapa bahan tambahan artikel yang terkait dengan materi yang saya sampaikan. Saya akan nanti minta untuk Anda melakukan review terhadap bahan tersebut. Nanti kita akan sampaikan di grup WA gitu ya, apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan review tersebut. Video ini nanti akan saya posting di platform emas gitu ya. Jadi silakan nanti bisa diakses di sana, termasuk juga bahannya. Kalaupun nanti setelah Anda melihat video ini dan Anda merasa perlu untuk bertanya terkait dengan substansi dari apa yang saya sampaikan hari ini, silakan bertanya. Saya bukakan forum di platform Mas untuk kemudian nanti kita akan diskusikan. Itu pengantar dari saya sebelum saya menyampaikan materi. Saya akan coba share dulu ini materinya. Saya akan mulai untuk menyampaikan terkait dengan satu isu yang saya pikir menarik dan relevan gitu ya, yang dibicarakan dalam konteks politik di Jerman. Saya sangat yakin beberapa pertemuan sebelumnya Mas Panji sudah menyampaikan sejarah dan juga mungkin struktur pemerintahan di dalam negara Jerman. Ada banyak cerita yang terkait dengan konteks kenapa kemudian negara Jerman memiliki satu bentuk pemerintahan yang unik dan menarik gitu ya, untuk kemudian bisa dilihat lebih jauh. Saya akan bicara khusus terkait dengan federalisme dan devolusi dalam politik Jerman. Satu isu yang menurut saya penting untuk dipelajari atau dipahami, karena memang karakter negara Jerman sendiri ketika Anda perhatikan dalam materi yang terkait dengan sejarah pembentukan negara-negara di Jerman, negara-negara bagian di Jerman, karena memang dasar pembentukannya menjadi ciri khas tersendiri yang tentu berbeda dengan karakter dari negara-negara federal di beberapa tempat di dunia gitu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya adalah penting untuk bisa memperhatikan isu tersebut. Ada 4 hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah makna federalisme yang terkait dengan politik Jerman. Yang kedua disebut dengan, kalau dalam istilah bahasa Jerman itu disebut Politik Verflechtung atau kooperatif federalism gitu dalam bahasa Inggrisnya. Saya sulit juga untuk menerjemahkan dalam konteks bahasa Indonesia gitu. Tapi nanti kita akan lihat secara lebih jauh apa yang dimaksud dengan itu. Yang ketiga adalah masalah dan kritik yang terkait dengan federalisme di Jerman, apa yang terjadi pada hari ini, dan bagaimana kemudian Jerman melihat posisi itu secara lebih jauh. Yang terakhir adalah devolusi, alokasi kekuasaan dan administrasi yang terjadi di Jerman. Saya akan mulai dari bagian pertama. Yang pertama yang terkait dengan makna federalisme. Jadi kalau diperhatikan dalam aspek sejarah ya,
Jerman ini punya keunikan karena bentukan pemerintahan atau sistem politik yang terjadi di Jerman itu memang tidak terlepas dari faktor-faktor yang ada kaitannya satu sama lain. Sebagai contoh misalkan yang terkait dengan pembentukan negara Jerman sendiri. Jadi sudah dipahami oleh Anda semua bahwa negara federalisme Jerman dibentuk dari bawah gitu. Jadi negara-negara yang ataupun negara bagian yang memiliki kekuatan secara otonom gitu ya dalam kehidupan politiknya mereka pada tahun 1800-an pada waktu itu. 1800 atau bahkan jauh lebih dari zaman itu. Oleh karena sifat keotonoman tersebut, maka federalisme itu menjadi satu kunci ketika dibentuk dan juga pada saat yang bersamaan tidak terlepas dari perang dunia pertama ataupun perang dunia kedua yang membentuk karakter pemerintahan Jerman pada waktu itu. Jadi kalau dibaca kenapa kemudian Westminster, pemerintahan Westminster itu terjadi dengan kaitannya pembentukan konstitusi dan kemudian aspek dari Perang Dunia Pertama yang meluluhlantahkan Jerman dan pada saat yang bersamaan juga menjadi refleksi bahwa terbelahnya Jerman itu pada saat yang bersamaan juga menghadirkan satu kekuatan politik yang berbeda gitu ya. Dan pada saat itu keterbelahan itu menjadi sangat krusial bagi Jerman beberapa puluh tahun kemudian hingga tahun 1990 ketika tembok Berlin diruntuhkan gitu ya. Nah, itu menurut saya satu aspek yang perlu untuk diperhatikan bahwa kehadiran federalisme itu ada kaitannya dengan struktur yang terbangun pada masa sejarah pada waktu itu, yang kemudian membentuk struktur yang juga otonom dan kuat di masing-masing yang mereka sebut sebagai Länder atau negara federal, negara bagian. Jadi Länder itu adalah negara bagian yang mungkin sudah didiskusikan. Jadi ada 16 negara bagian di Jerman yang memiliki keotonoman yang sangat kuat. Nah, di dalam Länder tersebut struktur pemerintahan juga perlu diperhatikan bahwa di sana ada pemerintahan Länder gitu ya dan juga parlemen yang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Yang kedua, yang perlu untuk diperhatikan terkait dengan federalisme, maka kemudian ini satu aspek yang juga diperhatikan, federalisme itu bukan hanya mengkaitkan dengan konteks administrasi teritorial, di mana atau yang disebut dengan dual federalism, di mana bahwa teritorial yang terbentuk atau yang terpisah karena memang memiliki keotonoman dalam aspek situ. Tetapi dalam konteks politik, seperti yang juga sudah dibicarakan dalam materi sejarah Jerman tersebut, makna keotonoman itu adalah sebagai usaha untuk membentuk dan meyakinkan bahwa kesatuan bangsa-bangsa yang terbentuk dari bawah tersebut memang menjadi satu kesatuan dan diikat dalam komitmen bersama, komitmen politik tentunya. Nah, karena komitmen politik itu, maka kemudian federalisme tersebut benar-benar dijaga. Ya, jadi kalau misalkan yang dimaksud dengan konteks administrasi, maka hanya membicarakan batas-batas teritorial yang tentu akan berdampak terhadap sosial politik. Dalam hal yang seperti ini, konsep yang kemudian selalu dibicarakan dalam federalisme di Jerman tentu adalah satu konsep yang disebut dengan uniformity in diversity, atau dalam bahasa politik yang disebut dengan konteks bahwa meskipun setiap wilayah negara bagian di Jerman itu memiliki perbedaan yang sangat menonjol dari sisi sosial, kultural gitu ya, tetapi dari sisi
kesejahteraan sosial ataupun juga dari sisi representasi atau kepentingan politik itu juga harus didesak untuk dalam kesetaraan yang sama gitu ya. Kesetaraan ini yang kemudian berimplikasi yang kemudian dipikirkan oleh para teknokrat ataupun birokrat ataupun juga para politisi di Jerman untuk menyatukan atau memberikan satu kondisi yang menguntungkan bahwa meskipun ada perbedaan yang dilihat dari aspek administrasi teritorial karena keautonoman tersebut, tetapi secara prinsip kesejahteraan mereka itu menjadi satu aspek yang paling penting di dalam masyarakat Jerman. Hal ini mungkin bisa dipahami karena ketika masa pembelahan Jerman Barat dan Jerman Timur itu memang sangat terasa sekali bahwa kesejahteraan masyarakat, terus kemudian perlakuan sistem politik ataupun sistem sosial yang sangat berbeda di karakter negara demokratis ataupun negara komunis gitu ya, itu pun membuat situasi tersebut menjadi satu ketidaknyamanan atau bahkan menjadi ketidakadilan bagi orang Jerman. Oleh karena itu, ketika mereka memutuskan untuk bersatu kembali sebagai sebuah nation state, gitu ya, maka kemudian prinsip uniformity in diversity itu menjadi penting, gitu ya. Komitmen politik di dalam federalisme itu menjadi penting. Artinya negara bagian yang kecil atau yang besar itu seharusnya memiliki satu kondisi yang sama, gitu ya. Ia memiliki standar yang sama, yang kemudian menjadi satu aspek yang perlu diperhatikan. Di sisi yang lain, dari sisi pajak misalkan, orang Jerman atau pemerintah Jerman atau birokrat Jerman menyatakan bahwa sadar dan diakui bahwa memang ditunjang oleh sumber daya alam yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, maka kemudian harus ditopang dengan kondisi dimungkinkan soal pajak ataupun public finance itu pun juga dibuat dalam kondisi yang equal atau setara gitu ya, sehingga ada jaminan untuk mengatakan bahwa daerah yang kaya pun juga sebenarnya bisa membantu atau mensubsidi atau mensupport daerah-daerah yang sebenarnya secara teritorial atau secara sumber daya alamnya memang kurang memadai. Oleh karena itu, dalam konteks tax atau pajak tersebut ada makna subsidi, ya, subsidi untuk menyatakan bentuk kesetaraan tersebut. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga, ini oleh karena itu konteks federalisme maknanya adalah equality of living condition. Jadi membuat konteks di mana kesetaraan itu lebih ditujukan ke living condition. Living condition itu dalam arti orang yang tinggal di satu negara bagian di Jerman, ditaruhlah negara bagian X gitu ya, itu dia punya kondisi yang memadai, yang minimum, yang seharusnya itu juga dimiliki oleh orang yang sama tinggal di daerah Y misalkan, atau di daerah A atau di daerah B. Jadi artinya living condition itu yang dibutuhkan harus sama. Jadi membentuk framing equality of living condition itu menjadi sangat penting sebagai dasar keputusan politik bagi orang Jerman gitu ya. Yang dimaksud living condition itu bukan living standard, itu makna yang berbeda. Living standard itu tentu sangat dipengaruhi oleh satu situasi di mana daerah tersebut berada. Living standard itu dibentuk dalam kondisi bahwa kalau daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang kaya gitu ya atau yang miskin, maka standarnya akan jadi sangat berbeda. Bukan dalam konteks itu. Yang dimaksud dengan living condition itu antara daerah kaya sama daerah miskin, itu dia punya prasyarat minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar kemudian orang yang tinggal di daerah sana tersebut itu mempunyai
satu situasi yang relatif setara dengan orang yang berbeda tinggal di sana. Oleh karena itu, setelah reunifikasi Jerman, prinsip equality ini menjadi sangat penting karena ya seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa ketika masa pembelahan Jerman Barat dan Jerman Timur itu yang membuat ketidakadilan, dan mereka paham itu bahwa situasi ini memang tidak membuat nyaman buat mereka sendiri. Coba Anda bayangkan saja ketika pada masa era itu Jerman Barat yang negara bagian yang ada di Jerman Barat dengan kondisi kehidupan ekonomi yang sangat baik ya, atau bisa kita sebut makmur, itu tentu memiliki kekayaan yang jauh lebih, kekayaan dan juga pekerjaan yang jauh lebih memadai, atau bahkan fasilitas-fasilitas yang juga jauh lebih memungkinkan. Sehingga kemudian sebagai contoh yang paling gampang misalkan pada waktu itu, karena memang kan Jerman Barat sangat kaitan eratnya dengan Amerika. Produk-produk Amerika ataupun barang-barang Amerika, mobil, restoran cepat saji dan sebagainya, tentu menjadi satu kondisi yang membuat iri orang di Jerman Timur, yang belum tentu mereka memiliki kondisi yang sama dan setara. Oleh karena itu yang dibangun pertama kali. Karena ketika mereka bersatu, komitmen itu yang menjadi sangat penting untuk disampaikan. Bahwa ketika kami hadir untuk bersatu atau bergabung, maka kondisi equality itu menjadi isu yang paling utama. Jadi ketika misalkan saya tinggal di Jerman Timur, meskipun saya adalah orang Jerman Barat yang terbiasa dengan kemewahan, maka saya tidak merasa jijik atau risih gitu ya, ditinggal di negara bagian tersebut yang memang dulu fasilitasnya tidak begitu memadai. Oleh karena itu, pada saat setelah reunifikasi Jerman terjadi, maka pemerintah Jerman bertugas untuk kemudian membuat satu standar yang disebut dengan living condition, terutama di negara-negara Jerman Timur yang menurut ukurannya di Jerman Barat itu tidak setara gitu ya. Sebagai contoh misalkan soal fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, yang bisa jadi memang ada jomplang gitu, ada gap yang sangat signifikan. Jadi langkah dasar dan pertama dalam konteks federalisme itu di sana. Jadi membangun equality-nya itu, equality yang kemudian berdampak atau berakibat dari living condition yang harus dibentuk gitu ya. Jadi misalkan gini, sebagai contoh yang paling gampang gini, ketika misalkan saya tinggal di Jerman Barat gitu ya, yang sudah terbiasa dengan memakai fasilitas transportasi yang memadai dengan kereta cepat ataupun bus yang sangat memadai gitu ya, dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Sementara ketika saya harus tinggal ataupun bekerja di Jerman Timur, maka seyogianya saya harus juga mendapatkan fasilitas yang sama gitu ya. Nah, sebaliknya ketika orang Jerman Timur juga ingin bekerja atau berkarya di Jerman Barat, maka kemudian tidak ada perlakuan yang berbeda atau perlakuan khusus. Meskipun dia berasal dari satu wilayah atau teritorial yang pada masa lalu tidak memiliki fasilitas yang sedemikian memadai gitu ya, atau perlakuan-perlakuan yang membedakan. Nah, itu yang dibentuk pertama kali atau makna federalisme yang dibangun. Nah, sebelum ke sana saya mungkin tambah cerita lagi ya yang terkait dengan equality of living condition. Contoh yang paling mendasar yang pernah saya alami waktu ketika saya tinggal di Jerman pada waktu itu adalah contoh sederhana yang saya selalu sebutkan adalah soal harga naik bus gitu ya, misalkan naik transportasi gitu ya, publik gitu ya, antara satu stasiun atau satu halte ke halte yang lain. Itu misalkan di kota, dulu saya tinggal di kota Hamburg gitu ya, itu kisarannya satu halte harganya dulu ya, itu pada waktu tahun 2010 sampai 2014 itu kisarannya sekitar 0,25 euro gitu ya. Nah, itu harga satu halte gitu ya.
Nah, ketika saya harus, berpindah atau mengunjungi satu kota di tempat lain, misalkan di Göttingen, di Hannover, ataupun di, Frankfurt, maka harga yang relatif sama itu juga sebenarnya ada, gitu ya. Meskipun, mungkin bisa jadi mereka agak mahal, gitu ya. Kayak kota Frankfurt itu kehidupannya agak lebih mahal, maka kemungkinan bisa jadi yang tadinya di kota yang, kecil itu di harga segitu, mungkin akan jadi jauh berbeda, meskipun itu tidak terlalu banyak. Nah, atau ukuran yang paling sederhana yang biasanya saya kasih sampling atau contoh itu adalah karena saya dulu suka makan, doner kebab gitu ya, jadi kemudian harga satu kebab itu, jadi satu ukuran buat saya gitu ya. Di kota saya tinggal mungkin harga kebab itu 3 euro gitu ya, tapi kalau di tempat lain yang dia tingkat, ekonomi yang jauh lebih tinggi, maka dia akan bisa di harga 4 euro misalkan. Jadi, itu yang disebut dengan bagaimana mereka membuat standar, membuat, living condition yang disesuaikan. Jadi tidak ada gap yang, tinggi atau besar gitu antara satu kota dengan kota lain. Nah, saya lanjut, membicarakan terkait dengan, apa namanya, politik, Verflechtung atau kooperatif federalisme. Ada 2 gaya atau model gitu ya di dalam konteks federalisme, modelnya Amerika yang tadi sudah saya singgung sedikit gitu ya, yang disebut dengan dual, federalism. Maknanya adalah pusat itu punya kuasa politik nasional. Jadi pusat itu adalah sentral di dalam konteks, percaturan politik nasional. Nah, negara bagian itu hanya menerima saja, menerima keputusan, menerima apapun yang menjadi kepentingan dari pemerintah pusat kepada wilayah di bawahnya. Ya, sehingga kemudian apabila terjadi situasi konflik, ya, di antar negara bagian ataupun, apa namanya, pusat dengan, negara bagian, maka, hukum yang berlaku di negara federal itu adalah yang utama. Jadi tidak bisa itu membicarakan, aspek, keotonoman di dalam, satu wilayah, di negara bagian tersebut. Nah, sebaliknya dalam konteks Jerman, maka itu, satu hal yang berbeda. Kenapa demikian? Jadi kalau dipelajari dalam konteksnya Jerman, maka, fungsi, Länder, pemerintah negara bagian, termasuk juga DPRD-nya yang kita sebut dengan DPRD, Parlemen Negara Bagian, itu punya kekuatan yang cukup menonjol ya, terutama dalam aspek legislasi. Jadi sebagai contoh misalkan, di dalam konteks Jerman, pemerintah federal ya, pemerintah pusat, itu sebenarnya, bertanggung jawab pembentukan atau pembuatan legislasi. Ya legislasi di aspek, pusat itu mereka yang membentuk. Nah, tetapi di level negara bagian atau di bagian lender, aspek administrasi dan implementasinya itu sepenuhnya diberikan kepada mereka. Jadi, yang membentuk itu adalah di level pusat gitu ya. Nah, sementara di level, lender itu adalah administrasi dan implementasi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kewenangannya pusat seperti apa di dalam konteks ini? Nah, itu nanti yang akan kita jelaskan ya, bahwa ternyata ini konsep yang disebut dengan functional, federalism. Jadi kalau yang American style itu lebih konteks dualism, apa namanya, federalism. Kalau Jerman style itu, para ahli federal mengatakan disebut dengan, functional federalism, berdasarkan fungsi dari, apa namanya, negara federal. Nah, lalu apa yang disebut dengan kooperatif, federalism, ya, atau yang disebut dengan politik Verflechtung? Jadi, ketika misalkan, satu kebijakan, apa namanya, harus dijalankan atau diimplementasikan, di sebuah negara bagian, atau yang sudah diputuskan oleh, satu, apa, pemerintah, pusat gitu ya, maka kemudian yang terjadi, dalam, policy tersebut yang disebut dengan policy interconnection and coordination. Buat Jerman, interconnection dan coordination itu menjadi aspek paling penting dan utama ya antara banyak pihak.
yang pihak pertama adalah negara pusat gitu ya, federal, yang dia harus berkoordinasi dengan lender, yaitu satu titik tuh, satu titik. Jadi antara pusat dengan lender, titik yang lain tentu antara parlemen pusat dengan parlemen lender, ya. Karena memang ini kan prinsip yang terjadi dalam konteks Jerman adalah parlementarian. Gitu ya. Jadi antara parlemen sama parlemen juga bekerja, antara pemerintah pusat dengan lender itu juga bekerja. Di dalam pemerintah pusat, taruhlah misalkan kita ambil contoh Kementerian Kesehatan. Ya, kita membicarakan soal topik COVID-19. Ya, pemerintah atau Kementerian Kesehatan ya itu berkoordinasi dengan kementerian negara bagian di satu wilayah, misalkan di Kementerian Bremen misalkan. Dia akan berkoordinasi membicarakan bagaimana penanganan COVID-19. Pusat punya kebijakan A terhadap COVID-19, maka tugasnya pemerintah negara bagian Bremen untuk berkoordinasi langkah-langkah apa yang harus diimplementasikan oleh pemerintah Bremen. Nah, sama halnya dengan konteks itu, maka si parlemen juga melakukan isu yang sama. Nah, di dalam Kementerian Kesehatan, maka tentu Menteri Kesehatan tersebut kan adalah orang partai. Ya, ini harus diingat nih. Menteri adalah orang partai. Menterinya tersebut adalah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan di dalam partai. Ya, karena partai itu diajak kerja di dalam kementerian itu, maka partai pun juga harus berkoordinasi dengan lendernya. Ya, pada saat yang bersamaan, partai pun juga punya wakil di DPR, di parlemen. Maka parlemen yang ada di DPR, partainya, nih saya ngomong partai sekarang. Kalau tadi kita bicara kalau pemerintah kementerian, itu birokrat. Aktor birokratnya, yang dia harus bekerja. Pada sisi yang lain, parlemen, politisinya, itu juga harus bekerja, berkoordinasi. Nah, politisi di parlemen, dia tentu harus berkoordinasi dengan pimpinan partainya, atau pimpinan bagian dari partai di daerahnya, di lendernya. Jadi mereka harus berkoneksi. Ini yang disebut dengan interconnection. Jadi partai SPD, ya ataupun CDU, ya kalau seandainya misalkan taruhlah Menteri Kesehatan berasal dari SPD, partai SPD yang juga merupakan kadernya yang ada di Menteri Kesehatan, dia juga harus bekerja karena di dalam konteks ini ada yang disebut dengan license officer oleh partai politik di kementerian. Jadi si partai ini pun juga bertugas untuk menyambungkan antara orang-orang partainya yang di parlemen dengan di kementerian. Gitu. Baik itu di level federal, di pusat, dengan di level lender. Jadi kemudian dia berinterkoneksi gitu, satu sama lain. Itu yang disebut dengan cooperative federalism. Makna federalismenya itu adalah mereka bisa berkoneksi, bisa berkoordinasi, bisa terkait satu sama lain, ya untuk memastikan bahwa mereka bekerja di dalam sebuah sistem, ya bekerja di dalam sebuah sistem dan memastikan bahwa kebijakan yang sudah diputuskan itu diimplementasikan dan juga pada saat yang bersamaan dimonitoring oleh parlemen, ya ataupun juga oleh partai politik. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi cooperative federalism itu bekerjanya mekanisme sistem itu. Nah, Jerman itu adalah satu negara yang memiliki birokrasi yang rumit. Tetapi kerumitan itu maknanya adalah dalam konteks untuk mengatakan bahwa ya orang, aktor, institusi itu bekerja di dalam sebuah sistem itu. Ya. Jadi Komisi Kesehatan di parlemen juga bertanggung jawab untuk memantau persoalan COVID yang terjadi di lender ataupun di pusat, yang mereka juga harus berkoordinasi dengan partainya masing-masing.
partainya dan juga koalisinya. Pada saat yang bersamaan, ketika bicara koalisi, itu ada di kantor kanselir. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika sebuah kebijakan yang terkait dengan COVID-19, ya, itu bisa dipastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di negara Bremen, ya, ataupun di Hanover, itu pasti bisa dilakukan dengan baik, dengan koordinasi yang kuat dan positif gitu ya, karena memang sistemnya itu bekerja semua. Jadi nggak ada ceritanya itu kemudian SPD di Bremen tuh nggak tahu apapun tentang kebijakannya pemerintah pusat misalnya, ya, atau misalkan merasa lempar tanggung jawab, oh enggak, itu kan kalau semuanya kewenangan dari pusat. Enggak begitu. Yang kalau itu kan biasanya terjadi di Indonesia gitu. Enggak gitu. Oleh karena itu, prinsip dasar dari cooperative federalism, otonomi penuh ya, yang dilakukan dalam konteks bagaimana pemenuhan uniformity dan equivalent living condition. Jadi pasien COVID ya, yang positif COVID di negara Bremen, ya berdasarkan keputusan yang pemerintah pusat, maka dia mendapat fasilitas A, B, C, D, dan sebagainya. Kalau dia bekerja, selama dia masih dalam kondisi isolasi, dia dapat bantuan apa? Misalkan, sekian euro yang dia bantu dalam masa sebulan. Dia kehilangan pekerjaannya, berapa subsidi harus. Nah, porsinya si negara bagian Bremen itu berapa? Kemudian asuransinya ditanggung siapa? Sewa rumahnya itu ditanggung siapa? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, prinsip itu ditegakkan. Mana porsinya si negara bagian, mana porsinya si pemerintah pusat. Sehingga kemudian karena prinsipnya ini yang terjadi, maka tugasnya si pemerintah Bremen itu bisa melakukan uniformity dan equivalent tersebut. Jadi semua aspek layanan publik itu harus dibikin setara. Gitu, setara, dan negara itu maknanya adalah baik itu di pusat ataupun di negara bagian, itu punya tanggung jawab penuh untuk bisa itu. Jadi nggak ada ceritanya itu misalkan kamu tinggal di negara bagian yang nggak kaya gitu ya, miskin misalkan, ataupun sumber dayanya terbatas, itu pasti akan dikasih pas-pasan oleh pemerintah setempat gitu. Enggak gitu. Itu yang harus disadari, bahwa layanan rumah sakit di Jerman, meskipun kamu tinggal di satu negara bagian yang tidak makmur, itu sudah setara, itu kondisinya sama dengan semua negara rumah sakit yang top of the top-nya gitu loh di Jerman. Itu yang terjadi. Nah, itu kesehatan misalnya. Nah, kalau pendidikan juga sama. Ya. Kamu bisa bayangkan seorang profesor di Jerman atau dosen gitu ya. Profesor lah. Kalau profesor di Indonesia itu kan kalau misalkan saya, profesor itu adalah sebuah jabatan tertinggi. Jabatan ya. Ya, jadi karir saya sebagai dosen itu harus jadi profesor. Udah mentoknya itu jadi profesor. Tapi kalau di Jerman, itu adalah pekerjaan. Profesor itu adalah pekerjaan. Jadi menjadi profesor itu adalah status pegawai negeri sipilnya itu baru dapat. Nah, sebagai seorang lulusan dari universitas, ya, maka saya kalau ingin berkarir di universitas atau di kampus, maka saya harus rela untuk bisa ditempatkan di mana saja. Tergantung di mana lowongan pekerjaan sebagai profesor itu terbuka peluangnya. Misalkan saya lulusan Hamburg, ya, dokternya dari Hamburg, maka apakah bisa dipastikan seumur hidup saya akan kerja sebagai dosen di Hamburg atau profesornya di Hamburg? Enggak juga. Gitu. Kalau ternyata ada lowongan di Freiburg, ada lowongan di Essen gitu ya, sebagai profesor, maka saya akan bisa apply ke sana. Lalu soal gajinya gimana? Lalu soal kesejahteraannya gimana? Sama.
Nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya. Angkanya sama, fasilitasnya relatif sama, gitu ya. Tergantung skill kamu, prestasi kamu sudah sejauh mana. Nah, itu yang bisa dinegosiasikan. Karena equality-nya itu terbangun dari situ. Ya, itu yang terjadi. Sehingga kalau mau dibandingkan dengan Indonesia gitu ya, saya lulusan UI, doktornya pokoknya semuanya di UI. Maka apakah bisa dipastikan saya seumur hidup akan kerja di UI? Iya. Ya. Jadi orang cendrawasih di Papua itu nggak ada kesempatan itu menerima pengajaran yang berasal dari dosen-dosen terbaik yang berasal dari Universitas Indonesia. Enggak, ya. Karena itu nggak setara. Kenapa orang Indonesia atau lulusan UI nggak bisa untuk mengajar di Uncen misalkan di Cendrawasih? Ya bisa jadi memang karena negara tidak memberi fasilitas yang equal tadi. Nggak ada jaminan juga bahwa ketika saya tinggal di sana, fasilitas yang saya dapat di sini itu jauh lebih baik. Orang malah berbondong-bondong ke Jakarta atau Jabodetabek untuk tinggal atau berkarya. Karena di sini itu 70% itu perputaran uang ada di sana. Sementara di Jerman itu dibikin situasinya equal. Bahwa saya nggak merasa khawatir kalau saya tinggal di satu kota terkecil di Jerman, maka saya nggak bisa hidup. Enggak. Itu yang terjadi. Jadi itu yang dimaksud dengan prinsip dasar itu dan bekerjanya kooperatif federalisme. Bentar. Nah, lalu bagaimana interkoneksi yang tadi saya bilang? Jadi yang pertama adalah pemerintahan Länder dia punya gini. Parlemen di Jerman itu kan ada terbagi dua ya. Ada yang disebut dengan Bundesrat, ada yang disebut dengan Bundestag. Bundesrat itu adalah perwakilan dari Länder, gitu ya. Jadi kumpulan dari Länder itu mereka bergabung di Bundesrat, asosiasi-asosiasi ataupun perwakilan dari Länder di Bundesrat. Nah, sementara yang di Bundestag itu adalah memang dia dipilih langsung oleh rakyat. Nah, sementara ada juga namanya asosiasi pemerintah Länder. Nah, ketika satu kebijakan tadi yang saya sebut itu turun atau perlu untuk diperhatikan, maka si organ-organ ini bekerja, yang tadi seperti saya bilang, yang kooperatif federalisme. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menjaga komitmen. Menjadi sangat penting aspek koordinasi dan konsensus ketika membicarakan relasi federal dan Länder. Jadi ketika ada bottleneck di dalam sebuah kebijakan, ya sebagai contoh misalkan yang paling gampang aja, APD, alat pelindung diri buat pasien COVID ataupun juga buat tenaga kesehatan itu terbatas. Lalu harus merujuk ke siapa, tanggung jawab siapa yang harus melakukan itu untuk pemenuhan itu. Kalau di kita mungkin akan saling tunjuk tuh sana. Nah kalau di Jerman enggak, dia akan tahu nih bottleneck-nya ini kalau misalkan terjadi problemnya di Länder, maka itu sepenuhnya dikasih tanggung jawab kepada Länder untuk menyelesaikan. Sementara kalau misalkan itu tanggung jawab sepenuhnya ada di federal, maka itu sepenuhnya ada di pemerintah federal. Jadi itu. Oleh karena itu, konsep kooperatif federalisme ini itu membentuk satu aspek yang kita sebut dengan standar umum layanan publik ataupun juga kebijakan publik di semua wilayah Jerman. Seperti yang tadi saya katakan, jadi saya nggak merasa khawatir untuk kemudian tinggal di sebuah kota kecil, ya yang mungkin nggak terkenal di dunia gitu ya. Tapi saya sangat yakin bahwa ketika saya tinggal di situ, saya punya penghasilan yang sama, ya penghasilan terus kemudian saya bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidup gitu ya, bahan makanan, minuman gitu ya, terus kemudian fasilitas internet dan sebagainya atau transportasi dan sebagainya. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Oleh karena itu orang merasa dan kemudian ekspektasinya adalah ketika sudah merasa dalam kondisi living condition yang sama,
maka kemudian nggak perlu lagi untuk mengejar ataupun mencari kehidupan yang lebih baik atau mengumpul sepenuhnya di satu kota gitu ya, di kota-kota besar seperti Frankfurt, Berlin dan sebagainya. Lalu kemudian apa dampaknya dari kebijakan yang seperti ini? Kamu bisa perhatikan bahwa di negara yang tadinya berasal dari Jerman Timur, seperti Berlin, terus kemudian di beberapa wilayah di sampingnya Berlin yang tadinya mungkin living condition-nya nggak begitu memadai, maka sekarang ketika disupport itu dia akan bisa punya satu situasi yang setara dengan negara-negara seperti negara bagian seperti Munchen, Frankfurt dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan kekuasaan legislasi federal, ya, dalam konteks federalisme. Jadi ada kekuasaan legislasi bagi negara-negara federal untuk mengatakan bahwa ada kekuasaan yang perlu diperhatikan. Kalau di tingkat federal, ketika kekuasaan eksekutifnya itu atau eksklusifnya adalah yang terkait dengan isu-isu luar negeri, isu keamanan, kewarganegaraan dan imigrasi, kemudian pasar, public services yang terbatas seperti pos ataupun telekomunikasi. Yaitu ini semua kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah federal. Ini relatif sama ya. Misalkan seperti isu luar negeri sama keamanan. Ya, jadi polisi atau policai itu sebenarnya adalah faktor eksklusif yang dimiliki oleh pemerintah federal. Ya, nah itu eksklusif. Jadi ini nggak bisa diganggu-gugat soal kewarganegaraan, imigrasi, pos gitu ya. Kayak misalkan pos itu di Jerman itu kan cuma ada satu tuh ya, namanya Deutsche Post. Ya, di negara bagian nggak ada kantor posnya itu yang memang semua terpusat di satu. Telekomunikasi mungkin ada beberapa ya, tapi semua itu dikontrol di satu beberapa perusahaan besar yang memang dibentuk di level federal. Nah, yang kedua adalah kekuasaan serentak. Ya, kekuasaan serentak itu maknanya adalah federal sama Länder itu bisa melakukan pembentukan legislasi secara berbarengan. Ya, tetapi dalam hal-hal tertentu, federal itu bisa memulai inisiasi pembentukan undang-undang tersebut, gitu ya, dan kemudian baru diikuti oleh Länder tertentu. Ya, sebagai misalkan isu kesehatan, isu energi, ya, atau criminal law atau sivil dan sebagainya. Jadi artinya serentak itu mereka bisa duduk bareng untuk mengatakan bahwa keotonomannya si Länder itu perlu diperhatikan meskipun nanti inisiasinya itu misalkan dilakukan oleh federal. Nah, ini bisa saling support. Atau bahkan bisa juga sebaliknya. Karena ada kebutuhan yang terkait dengan isu-isu spesial, maka bisa jadi itu. Nah, prinsip ini menjadi sangat penting untuk kemudian supporting dari federal itu mau kontribusi dalam konteks yang seperti apa. Sebagai contoh tadi soal kesehatan atau rumah sakit ya, biasanya fasilitas ya, yang ingin dimiliki, standarnya seperti apa gitu. Yang terakhir adalah Federal Framework Powers gitu ya. Jadi dalam konteks ini federal yang memberi guidance gitu ya, memberi arahan, terus Länder yang mengikuti. Apa saja misalkan soal pendidikan tinggi. Terus penggunaan tanah dan bangunan atau pengaturan media gitu. Nah, itu biasanya yang terjadi. Jadi framework-nya itu relatif sama. Contoh misalkan pendidikan tinggi ada aturan satu kondisi di mana kalau misalkan syarat untuk bisa masuk ke perguruan tinggi gitu ya di Jerman, maka ada status yang harus dipenuhi. Nah, standar framework-nya itu relatif sama tuh antara satu universitas dengan universitas yang lain. Ya, meskipun kalau di sana kan di Jerman itu kan universitas yang top itu adalah universitas yang memang dibiayai oleh Ländernya, gitu ya, termasuk fasilitas-fasilitasnya.
Jadi kayak Bremen, Hamburg, terus kemudian Hannover, Berlin. Berlin pun juga ada beberapa universitas. Nah, itu sepenuhnya disupport sama kampusnya. Sama pemerintah Länder. Nah, si Ländernya ini tentu dia punya budget ya yang berbeda-beda antara satu Länder dengan yang lain. Nah, federal itu dia hanya kasih guidance. Kalau kamu ingin mengakses dana riset ya sejumlah 1 juta euro atau 2 juta euro gitu ya. Nah, itu si federal yang bisa memberikan panduannya. Nah, yang lain adalah membicarakan apa sih yang menjadi exclusive power-nya pemerintahan Länder. Ya, ada beberapa isu ya soal pre-university, broadcasting, penyiaran gitu ya, terus kemudian local government gitu ya, ataupun juga beberapa aspek di dalam healthcare. Ya, jadi soal televisi gitu ya, penyiaran televisi itu kalau saya perhatikan di Jerman setiap Länder itu punya beda-beda. Mereka punya TV lokal. Nah, TV lokalnya itu bisa jadi TV lokal tertentu itu lebih jauh terkenal ketimbang TV nasional. Gitu. Ya, itu menurut saya penting ya untuk diperhatikan. Ternyata ada beberapa yang demikian. Nah, artinya saya ingin mengatakan juga bahwa di level federal itu sebenarnya mereka yang membentuk undang-undang secara lebih luas gitu ya. Tetapi dalam konteks implementasinya gitu ya, si Länder ini punya kuasa untuk menjalankan implementasi kebijakan atau undang-undang itu dengan caranya sendiri, in their own right gitu loh. Ya, caranya itu yang kemudian bisa diinterpretasikan sangat beragam oleh kepentingan dan juga kemauan dari masing-masing Länder. Ya, lalu akan ada pertanyaan tentu dari kamu kan. Lalu gimana melakukan supervisinya kalau ada penyimpangan atau apa segala macam? Sebenarnya nggak ada supervisi. Gimana monitoringnya? Monitoringnya sangat sederhana saja menurut saya. Karena di setiap partai politik, ya, ataupun di parlemen, dia akan punya wakil, ya. Dan itulah kenapa pentingnya untuk memperhatikan sistem partai politik di sana itu bekerja dengan sangat baik. Disiplin partainya juga sangat kuat. Disiplin koalisinya juga bekerja dengan sangat baik. Artinya ketika misalkan SPD merasa kebijakan implementasi dari aturan mengenai pendidikan itu tidak bekerja di satu daerah, satu Länder tertentu, dia akan tahu atau menyimpang terlalu jauh atau berusaha untuk kemudian melanggar satu framework yang memang sudah dibentuk di sebuah undang-undang. Maka itu akan tahu dengan sendirinya karena perwakilan partai politik dia akan bisa saling mengkoreksi satu sama lain, terutama di kelompoknya koalisi pemerintahan. Nah, itu yang saya maksud dengan tanpa ada supervisi yang terlalu rigid gitu ya dari pemerintah federal, maka kemudian mereka nggak perlu khawatir Länder itu akan merasa perlu untuk selalu dibutuhkan untuk diintervensi. Ternyata tidak demikian adanya. Nah, lalu apa yang menjadi masalah dan kritiknya? Ya, yang pertama adalah soal pengelolaan keuangan Länder ya. Ini problem klasik ya. Jadi meskipun ada equality, problem yang paling jelas tentu gap antara kaya dan miskin itu tetap ada. Ya, meskipun ada equality antara yang kaya dan miskin ada. Yang kaya tetap mensubsidi kepada Länder yang dikategorikan miskin. Sampai hari ini masih terjadi itu. Nah, cuman yang menjadi problem kemudian insentifnya tersebut. Si kaya ini tentu merasa butuh insentif. Jadi kira-kira kalau saya nyumbang sekian euro gitu ya untuk membantu daerah tertentu, lalu kemudian insentif saya apa? Nah, itu yang kemudian saya jadi pertanyaan. Ya, insentif ini bisa jadi dalam bentuk kebijakan. Kompensasi apa kira-kira yang bisa didapat agar kemudian daerah tersebut bisa memiliki keluasan.
Jadi pengelolaan keuangan itu menjadi problem. Ya. Itu satu hal yang menurut saya juga penting ya, karena bisa jadi ada dalam beberapa hal mungkin persoalan pengelolaannya ini akan ada ketergantungan yang berbeda-beda gitu ya, atau mungkin bisa jadi harus ada kejelasan soal bantuan itu dalam kurun waktu yang seberapa lama, kemudian itu harus terus dilakukan. Nah, yang aspek kedua adalah soal dana bantuan dari federal kepada lender gitu ya. Eh, apa namanya? Kalau dalam konteks ini contohnya dikaitkan dengan child care atau unemployment. Sekarang katanya jadi tanggung jawabnya lender. Mungkin bisa jadi federal merasa beban ini sangat besar, ya soal tunjangan anak ataupun tunjangan kepada orang yang tidak mampu atau yang tidak bekerja. Karena tentu kalau ini digeser ke lender, maka lender yang harus mengkalkulasi soal bantuan tersebut dapat duitnya dari mana. Gitu. Kalau di Jerman itu dalam hal tertentu soal isu yang tadi disebut child care sama unemployment itu menarik ya. Sebagai contoh ini yang soal unemployment-nya. Jadi pada masa COVID kemarin, Jerman kan melakukan lockdown gitu ya, beberapa pekan gitu ya. Dan mereka kan nggak bekerja. Banyak yang nggak bekerja. Nah, ketika tidak bekerja tersebut ataupun dipecat dari pekerjaannya, karena di Jerman itu basis pekerjaan itu dua hal. Gaji part-time harian gitu ya, dihitung per jamnya berapa gajinya, atau dia gaji bulanan. Nah, bagi yang nggak bekerja, Jerman itu menerapkan aturan regulasi untuk mengatakan bahwa kalau misalkan dia nggak bekerja, maka negara akan bisa kasih bantuan kepada yang nggak bekerja. Tapi gini, di Jerman itu dikasih bantuan itu jangan senangkan dulu, jangan happy dulu. Jerman itu di mana-mana berpikirnya jangka panjang. Ini lu gua kasih nih 1.000 euro per bulan gitu ya. Tapi ntar lu kalau udah kerja ya itu harus dibalikin. Ya, jadi ada jaminan tuh. Kalau Anda nanti sudah bekerja, uang pinjaman sejumlah sekian euro itu harus dibalikan dengan proses cicilan atau potongan yang harus disampaikan kepada negara. Nah itu itu menurut cerita ini itu digeser. Tadinya beban itu ada di federal, tapi sekarang itu digeser ke masing-masing lender. Ini problem memang. Artinya tuntutannya adalah si negara bagian ini harus cari uang untuk bisa memenuhi itu. Nah ini memang tidak mudah karena si lender bertugas juga untuk memastikan seberapa banyak serapan tenaga kerja di lapangan yang terjadi. Nah, yang lain adalah federal itu terlalu banyak konsentrasi pada aspek legislasi. Jadi selalu mengatakan bahwa karena memang fokusnya pembentukan undang-undang gitu. Jadi federal itu seakan-akan selalu mendrive gitu ya bentuk undang-undang atau kebijakan apa yang sebenarnya ingin dihasilkan. Nah, sebagian besar undang-undang itu adalah kesepakatan-kesepakatan dari Uni Eropa. Jadi istilahnya federal itu hanya meneruskan undang-undang yang sebenarnya udah ada dari Uni Eropa. Jadi tinggal disahkan saja. Oleh karena itu, para Perdana Menteri di tingkat lender itu banyak yang nolak. Karena seakan-akan kebijakan-kebijakan tersebut hanya titipan yang dari Uni Eropa melalui federal untuk kemudian diimplementasikan di level lender. Nah, lender merasa mereka ruangnya terbatas dalam konteks partisipasi politik ya, bahwa mereka sebenarnya bisa untuk mendeliver berbagai komentar atau pemasukan, tapi mereka akhirnya tidak berdaya. Oleh karena itu, kritik-kritiknya adalah persoalan relasi ini, federalisme ini, itu dianggap nggak efektif dan nggak efisien. Karena tetap lender itu dianggap sebagai bawahan. Karena tetap dianggap bahwa lender itu dalam berbagai kebijakan hanya menjadi tampungan dari undang-undang yang memang sebenarnya otoritas ada banyak dilakukan oleh federal. Nah, itu menurut saya adalah satu kritik yang serius ya untuk kemudian merefleksikan pandangan itu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah masyarakat Jerman sendiri happy dengan konteks federalisme model seperti ini? Jawabannya iya. Mereka sebenarnya tidak merasa keberatan soal itu.
Nah, cuman memang dalam konteks politik, dalam hal-hal yang seperti ini menjadi problem ya bagi para politisi. Karena ada soal pride juga ya, masalah apa namanya istilahnya kebanggaan gitu ya untuk bisa menunjukkan bahwa saya sebagai pimpinan di lender itu punya otoritas untuk bisa membentuk undang-undang yang jauh lebih baik untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Nah, lalu apa yang direform? Salah satunya adalah teritorial ya. Jadi lendernya ini disederhanakan nih. Tadinya dari 16 sekarang jadi 13. Ini penting ini mengurangi ini dan kemudian itu termasuk juga mengurangi beban gitu ya. Nah, yang kedua adalah fiscal equalization ya. Ini juga di-reform. Jadi meskipun sudah puluhan tahun ya terpisahnya Jerman Barat dan Jerman Timur, tapi ternyata masih ada banyak dampak sangat serius ya soal fiskal yang masih terasa sampai hari ini. Oleh karena itu persoalan penyetaraan equalization itu terus digenjot gitu ya untuk kemudian daerah-daerah tertentu yang dulu bentukan Jerman Timur gitu ya itu terus diperkuat. Ya sama halnya dengan uniformity sama equality in living condition juga terus diperkuat. Artinya ini balik lagi ada keinginan kuat dari para politisi di Jerman untuk mengatakan bahwa ini adalah satu prinsip penting, prinsip dasar yang kalau ini nanti dinegasikan atau tidak diimplementasikan itu akan menjadi persoalan serius. Publik menjadi sangat marah dan sangat kecewa gitu ya dan mungkin bisa jadi akan menjadi problem yang lain. Nah, saya sekarang akan bicara soal devolusi ya. Nah, kalau dilihat dari alokasi kekuatan politik di Jerman, seperti yang sudah tadi dibicarakan, maka ada namanya federal di level pusat, ada Länder, negara bagian, terus kemudian ada kota, gitu ya, dan kemudian distrik atau Bezirk, gitu ya, atau di level kecamatan. Itu kekuatan politiknya. Jadi pusat, kalau di kita provinsi, Länder itu provinsi, terus kota, gitu ya, dan kemudian distrik kecamatan. Kalau kita bisa sampai level kelurahan ataupun sampai level desa dan RT RW. Nah, sementara di legislasi itu ada Bundestag sama Bundesrat di level apa namanya federal. Kalau di Jerman juga ada namanya Mahkamah Konstitusi, itu juga ada. Nah, kalau di levelnya federal kekuasaannya apa saja yang bisa mereka lakukan? Untuk melakukan pembentukan civil law, criminal law, court law dan sebagainya. Ini cukup banyak ya. Termasuk juga soal water management dan sebagainya. Sementara kekuasaan Länder itu memang terbatas hanya law enforcement, ini penegakan hukum, regulasi dari radio dan televisi, isu-isu kultural gitu ya, dan juga edukasi. Nah, ini menariknya kalau edukasi di pendidikan mereka hanya punya kewenangan di level yang primary sama secondary. Kalau di level yang universitas itu ada di federal. Ya, ini menarik untuk SD, SMP sampai SMA itu sepenuhnya ada di Länder. Nah, kalau di kota itu punya kekuasaannya beberapa isu ya, water, electricity, district heating itu sudah sangat spesifik sekali. Parking gitu ya, terus kemudian sports and social facility, cultural education work dan macam-macam. Jadi ini udah spesifik nih antara satu kota dengan kota yang lain dia fokusnya hanya menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Ya, dan terakhir untuk konteks devolusi itu kira-kira yang bisa saya lihat gitu. Jadi memang dalam hal tertentu kewenangan-kewenangan kekuasaan seperti ini menjadi sangat penting ya agar kemudian framingnya kebijakan itu mudah untuk bisa dilakukan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa untuk kemudian dipahami. Silakan nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin diperjelas, Anda bisa titip pesankan di dalam forum nanti di platform emas. Nanti saya akan bukakan forumnya gitu ya untuk kita diskusikan.
saya juga mungkin akan bertanya beberapa hal yang silakan untuk bisa direspon. Nah, terkait bahan, nanti saya akan sebentar, kayaknya bahannya ada apa enggak ya? Ada satu buku ya, yang mungkin nanti bisa dibaca gitu, dengan bahan yang tadi saya presentasikan, dan juga ada satu artikel yang bisa di-review. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat, siang atau malam bagi yang melihat, video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.